walhamdulillah wal khair wasyarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa dhakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai macam karunia, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat beraktivitas dengan penuh keceriaan, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh keberkahan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita, yang telah membimbing kita dari jalan yang penuh kebodohan dengan jalan yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat, yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ampunan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat, maghfirah dan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan keridhaan Allah senantiasa datang kepada kita semua. Berbicara tentang masalah kalimatut tauhid, bagaimana iman kita itu terkadang bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu wa yankus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Itu adalah imannya manusia kita semua. Ada iman yang bertambah, tidak berkurang, yaitu imannya para nabi. Ada yang tidak bertambah dan selalu berkurang, yaitu imannya para setan atau iblis. Ada yang tidak bertambah dan tidak berkurang, itu adalah imannya para malaikat. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diucapkan di dalam kitab Irsyadul Ibad oleh Syekh Zainuddin bin Ali bin Ali Al-Malibari, beliau mengutip dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa akhraja Ahmadu wal Hakimu an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Qila wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Telah mengeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim dari Abi Hurairah radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jaddidu imanakum. Qila wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kamu sekalian. Qila, bagaimanakah? Ditanyakan, bagaimanakah kami? Nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimanakah kami dapat memperbaharui iman itu ya Rasulullah? Qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah, perbanyaklah ucapan kalimat la ilaha illallah. Dan diriwayatkan oleh dua syekh wa syekhani an Utsman bin Malik, inna Allah ta'ala qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah ta'ala. Dan diriwayatkan oleh dua syekh
an Utsman bin Malik dari Utsman bin Malik, innallaha ta'ala qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan masuk neraka terhadap orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Yabtaghi bidzalika wajhallahi ta'ala. Ia mengharapkan dengan membacanya itu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan wa ibnu Asyakir an Ali radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddatsani Jibril qala yaqulullahu ta'ala la ilaha illallah hisni faman dakhalahu umina min azabi. Dan meriwayatkan Imam Ibnu Asyakir dari Sayyidina Ali radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddatsani Jibril, telah menceritakan kepadamu malaikat Jibril, qala yaqulu, dia berkata, telah berfirman Allah Ta'ala, yaqulullahu ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, la ilaha illallah hisni, la ilaha illallah itu adalah bentengku, faman dakhalahu umina min azabi, maka barang siapa yang masuk pada bentengku itu, niscaya dia akan selamat dari siksaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu begitu besar. Karena apa? La ilaha illallah itu adalah kuncinya pintu surga, miftahul jannah. Kalimat la ilaha illallah itu adalah kuncinya surga. Ada diceritakan oleh Al-Imam Syafi'i, Imamuna Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu qala, ra'aitu bi Makkah nasraniyan yud'a bil usqufi wa huwa yatufu bil Ka'bah. Imam Syafi'i menceritakan bahwasanya beliau melihat di Makkah ada seorang Nasrani yang dipanggil bil usqufi, dengan usquf, wa huwa yatufu bil Ka'bah, dia sedang bertawaf di Ka'bah. Faqultu lahu malladhi raghibaka an dinika abaika. Lalu saya bertanya kepadanya, apakah yang menjadikan engkau meninggalkan agama bapak moyangmu? Faqala badaltu khairan minhu. Maka jawab, aku telah menghentikan dengan yang lebih baik daripadanya. Qultu fa kaifa kana dzalika? Bagaimana bisa terjadi demikian? Fahakali annahu raqibal bahra. Lalu ia menceritakan kepadaku bahwasanya dia itu pernah naik sebuah kapal laut. Qala falamma tawassatna, maka ia berkata, maka ketika kami berada di tengah-tengah laut, fihi inkasaratil markabu fasallimtu ala lawhin fama zalatil amwaju tudafi'uni hatta ramatni fi jaziratin min jazairil bahri. Ketika berada di tengah-tengah laut, maka pecahlah kapal itu, lalu saya selamat di atas sebuah papan, maka tidak henti-hentinya ombak laut itu menderung atau padaku sehingga melemparkan aku, hatta ramatni fi jaziratin min jazairil bahri, sehingga melemparkan aku ke dalam suatu pulau dari pulau-pulau yang ada di laut. Fiha asjarun kasiratun walaha asmarun ahla minasy syahdi wa alyanu minaz zabadi. Yang di dalam pulau itu banyak pepohonan dan ada buah-buahnya yang lebih manis daripada madu. Wa alyanu minaz zabadi, dan lebih lunak daripada mentega. Wa fiha nahrun, dan di dalamnya ada sungai yang mengalir serta yang tawar airnya. Qala, ia berkata, fakultu alhamdulillah ala dzalika qulu min hadzal thamari.
Ia berkata, maka saya mengucapkan alhamdulillah atas kejadian itu. Saya dapat memakan dari buah ini. Wa ashrabu min hadzal nahri, dan saya dapat minum dari air sungai ini. Hatta ya'ti Allah Ta'ala bil faraj, sehingga mendatangkan Allah Ta'ala dengan kegembiraan. Falamma dhahaba an-naharu wa ja'a al-lailu khiftu ala nafsi min ad-dawabi fa'alautu syajaratan wa numtu ala ghusnin. Maka ketika telah hilang waktu siang dan datang waktu malam, maka saya takut atas diri saya dari binatang-binatang buas. Fa'alautu syajaratan wa numtu ala ghusnin. Lalu saya naik ke atas pohon dan saya tidur di atas pohon, di atas ranting-rantingnya. Falamma kana fi wasatil laili wa idzan bidabbatin ala wajhil ma'i tusabbihu Allahu bilisanin fasihin. Maka tatkala di tengah malam tiba-tiba muncul ke permukaan seekor binatang buas, sabbihu bilisanin fasihin, yang sedang bertasbih memuji Allah, bilisanin fasihin, dengan lisan yang fasih. La ilaha illallah al-ghaffar Muhammadur Rasulullah an-nabiyul mukhtar. Falamma wasalatid dabatu ilal barri idzan ra'suha ra'su nu'amatin wa wajhuha wajhu insanin. Dan telah sampai, manakala telah sampai binatang itu di darat, tiba-tiba kepala binatang itu seperti kepala burung unta, dan mukanya seperti muka orang atau muka manusia. Wa qawa'imuha qawa'imu ba'irin, dan kakinya seperti kaki unta. Wa dhambuha dhambun samakatin, dan ekornya itu seperti ekor ikan. Bakhibtu ala nafsil halakah, maka aku sangat takut atas diriku akan binasa. Panazaltu minas syajarah, kemudian dia turun daripada pohon. Wa wallaitu hariban faltafatat ilayya, dan saya berpaling sambil kabur atau berlari, lalu binatang itu menoleh kepadaku. Wa qalat kif, dan binatang itu berkata, kif, berhentilah kamu. Wa illa halakta fawaqafta, dan jika kamu tidak berhenti, maka kamu akan binasa. Lalu saya berhenti. Faqalat li ma dinuka, kemudian dia berkata kepadaku, apa agamamu? Faqultu an-nasraniyah, lalu aku menjawab, agamaku adalah agama Nasrani. Faqalat waihaka, aduh celaka, ya khasiru irja' ilal hanifiyah, kembalilah kamu ke kapalmu. Fa innaka qad khalat bi fina'in qaumi min mu'minil jinni la yanju minhum illa muslimun. Karena sesungguhnya kamu telah masuk di halaman tempat suatu kaum dari jin yang beriman semuanya. La yanju minhum illa muslimun, tidak ada yang akan selamat dari mereka itu kecuali orang-orang yang muslim. Fakultu wa kaifal Islam, dan aku berkata, bagaimana itu Islam? Qalat tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Binatang itu berkata, tashhadu, engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Faqultuha, lalu saya mengucapkan syahadat itu. Thumma qalatid dabatu turidul maqama huna amir ruju'a ila ahlika. Kemudian berkata binatang itu, maukah engkau tinggal di sini atau mau kembali ke kampung halamanmu? Faqultu ar-ruju'u ila ahli. Faqalat umkus makanaka hatta yajtaza bika markabun famakastu makani. Maka saya jawab, mau kembali kepada keluargaku. Maka berkata binatang itu, diam, umkus makanaka, diam di tempatmu ini sampai ada yang lewat sebuah kapal yang membawamu, lalu saya diam di tempat saya. Dan turunlah binatang itu ke dalam laut, maka belum juga hilang binatang itu,
belum juga hilang binatang itu dari penglihatanku, mataku hingga melewat sebuah kapal yang dengan perahu atau dengan dengan sebuah kapal dengan para penumpang yang banyak. Fa asartu ilaihim fahamaluni fa idzan fil markabi 12 rajulan. Lalu saya berisyarat kepadanya, fahamaluni, maka membawa mereka kepadaku, maka tiba-tiba dia di dalam kapal itu ada 12 orang laki-laki, kulluhum nasara, fa akhbartuhum khabari fa qasastu alaihim qissati fa aslamu kulluhum. Lalu aku memberikan kisah, menceritakan kejadian yang menimpa diriku, lalu mereka semuanya mendengarkan ceritaku itu, maka mereka semuanya beriman dan menjadi Islam semuanya. Mudah-mudahan cerita ini dapat kita ambil bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu adalah begitu besar, sehingga iman yang tadinya iman kita berkurang menjadi bertambah. Yang tadinya iman kita itu lobet, harus kita charger dengan mengucap kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita nanti ketika dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga memandang yang hak adalah hak, sehingga kita mengikutinya, dan memandang yang batil adalah batil lalu kita menjauhinya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.